menjelaskan tentang development ovarian cyst. Development ovarian cyst adalah jenis kista ovarium yang terbentuk dari proses normal perkembangan ovarium. Kista ini dapat muncul saat wanita masih bayi dan atau masa remaja. Biasanya mereka itu bersifat jinak dan tidak menimbulkan gejala yang signifikan. Kista ini berkembang terbentuk karena berbagai faktor, termasuk perubahan hormonal selama perkembangan reproduksi. Jadi kista ovarium ini adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam atau pada ovarium atau pada permukaan ovarium, organ reproduksi wanita yang menghasilkan telur. Nah, kista ovarium ini dapat terjadi pada wanita pada berbagai step kehidupan, termasuk selama masa perkembangan. Sehingga sebagian besar kista ovarium perkembangannya akan menghilang dengan sendirinya tanpa perlu pengobatan khusus. Namun dalam beberapa kasus kista ovarium ini dapat tumbuh besar dan menyebabkan gejala yang mengganggu seperti nyeri panggul, ketidaknyamanan, dan lain sebagainya. Nah, apa saja gejalanya? Yang pertama itu adalah nyeri panggul. Seorang yang mengalami kista ovarium yang maupun ringan maupun parah pasti akan mengalami rasa sakit di panggul yang ringan ataupun parah dan selama berminggu-minggu. Pembesaran abdomen atau pembesaran pembengkakan di perut. Orang yang mengalami kista ovarium ini yang mengalami kista ovarium cukup besar pasti dapat menyebabkan perutnya membesar karena disebabkan oleh kista ovarium tersebut. Yang ketiga adalah perubahan siklus menstruasi. Beberapa wanita yang mengalami kista ovarium mengalami perubahan siklus menstruasi seperti periode yang tidak tentu atau menstruasi yang lebih parah atau lebih sakit biasanya. Nah, yang keempat adalah ketidaknyamanan saat berhubungan seksual. Kista yang besar kista yang besar itu akan menekan organ sekitarnya dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam berhubungan seksual. Dan terakhir itu adalah perubahan buang air kecil. Kista yang menekan kandung kemih dapat menyebabkan frekuensi buang air kecil yang lebih sering atau sulit untuk menahan buang air kecil. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara kodifikasi ICD-10 dan ICD-9. Yang pertama ada penyakit tentang developmental ovarian cyst. Tata cara kodifikasi ICD-10 dan ICD-9. Adapun aturan dan tata cara kodifikasi diagnosanya, yang pertama, buka buku ICD-10 volume 3, buka pada letrem C, lalu cari kata kunci cyst, lalu pada bagian bawah cari kata ovary. Oke, di sini kita menemukan kata kunci cyst, dan setelah itu kita mencari kata ovarian dengan kode 83.2. Setelah menemukan kode N83.2, maka buka pada buku ICD-10 volume 1. Setelah membuka ICD-10 volume 1, pilih developmental dengan kode Q50.1. Aturan dan tata cara kodifikasi tindakan. Yang pertama, membuka buku ICD-9 pada bagian belakang indeks. 2. Cari letrem lalu cari kata ultrasonografi, lalu pilih abdomen. Yang ketiga, setelah menemukan kode 8876, lalu pastikan kebenaran pada bagian depan klasifikasi. Di sini kita menemukan kode 8876, yaitu diagnostik ultrasound of abdomen and retroperitoneum. Saya Aliara Melani Gultom. Di sini saya akan menjelaskan penyakit hipospadias perineal. Hipospadias merupakan kelainan kongenital yang paling sering ditemukan pada anak laki-laki. Kata hipospadias berasal dari bahasa Yunani, yaitu hipo yang berarti di bawah dan spadon yang berarti lubang. Hipospadias dapat didefinisikan sebagai adanya muara uretra yang terletak di ventral atau proksimal di lokasi yang seharusnya. Tanda dan gejala penyakit hipospadias. Kondisi hipospadias pada setiap penderita bisa berbeda-beda pada sebagian besar kasus. Lubang kencing terletak di bagian bawah kepala penis, sedangkan bagian lain terletak di bawah
batang. Pemeriksaan fisik. Diagnosis hipospadias pada umumnya dapat dokter lakukan segera setelah bayi lahir. Cara ini dapat dokter lakukan melalui pemeriksaan fisik pada penis bayi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan dan tata cara pengkodingan penyakit hipospadia. Tata cara pengkodingannya, pertama kita buka buku ICD 10 volume 3. Kita cari letterm H, hipospadia. Hipospadia perineal yang terdapat kode Q54.3 pada halaman 340. Kemudian kita pastikan kode tersebut pada ICD 10 volume 1, kita cari letterm Q. Pada letterm Q terdapat Q54.3 yaitu hipospadia perineal pada halaman 804. Pemeriksaan penunjangnya ialah ureterektomi, yang dimana ureterektomi adalah proses operasi yang bertujuan untuk memperpanjang atau membentuk uretra agar mendapatkan kondisi penis yang lurus dan membuat lubang uretra di ujung penis dengan ukuran yang sesuai. Untuk menentukan tata cara tindakan ICD 9 2010 ureterektomi, kita buka letterm U. Letterm U. Ureterektomi terdapat poin 56.40. Kemudian kita pastikan kembali pada indeks numerik yaitu 56.40 yaitu yang dimana ureterektomi not otherwise specific pada halaman 157. Validasi pada pasien bayi B dapat ditegakkan berdasarkan hasil anamnesa pasien bayi B, yang dimana pasien bayi B mengalami percikan urin tidak normal saat buang air kecil. Kalup hanya menutupi bagian atas kepala penis. Bentuk penis melengkung ke bawah. Dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter, yaitu pemeriksaan penunjang berupa tindakan ureterektomi dengan kode 56.40 dengan halaman sesuai abjad 465 pada halaman sesuai kode angka 157. Untuk menentukan pengkodingan diagnosa hipospadia dapat dilihat dari ICD 10 volume 3 yaitu dengan kode Q54.3 pada halaman 340, dan untuk memastikan apakah kode tersebut tepat, kode diagnosa volume 1 sesuai hipospadias perineal pada halaman 733, dan terapi obat serta tindakan yang diberikan oleh dokter dengan tujuan penelusuran riwayat pasien dan untuk membantu pasien dalam menjalani hidup mereka. Pengertian penyakit epispadias. Penyakit epispadias adalah kelainan bawaan yang jarang terjadi pada saluran kemih manusia. Kelainan ini terjadi ketika uretra, saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan lingkungan luar, tidak terbentuk dengan sempurna pada bagian bawah penis pada pria atau pada klitoris pada wanita. Biasanya, uretra terletak di bagian tengah penis atau klitoris dan membuka di ujung kepala penis atau klitoris. Pada kasus epispadias, uretra terbelah dan membuka di bagian atas kepala penis atau klitoris. Kelainan ini dapat terjadi dalam berbagai tingkat keparahan, mulai dari terbelahnya uretra hanya di ujung kepala hingga terbelahnya uretra sepanjang penis atau klitoris. Penyebab pasti dari penyakit epispadias belum sepenuhnya dipahami, namun faktor-faktor berikut ini diduga berperan dalam perkembangan kelainan ini, yaitu yang pertama, faktor genetik. Terdapat bukti bahwa epispadias dapat terjadi karena faktor genetik. Beberapa kasus dikaitkan dengan adanya riwayat keluarga yang menderita kelainan ini. Kedua, faktor lingkungan. Paparan zat kimia tertentu selama perkembangan janin seperti polutan dan obat-obatan tertentu dapat meningkatkan risiko terjadinya epispadias. Yang ketiga, gangguan perkembangan embrio. Gangguan dalam perkembangan embrio pada awal kehamilan dapat berkontribusi terhadap terjadinya epispadias. Adapun tanda dan gejala penyakit epispadias pada pria dan wanita, ini pun dapat berbeda-beda.
Beberapa tanda dan gejala umum yang dapat muncul antara lain, yang pertama pada pria, yaitu uretra terbelah dan membuka di bagian atas kepala penis. Yang kedua, kehilangan kontrol kemih. Yang ketiga, adanya kelainan pada bentuk penis seperti kelainan sudut ereksi. Yang keempat, skrotum yang terbelah atau terpisah. Sedangkan pada wanita, yaitu yang pertama, uretra terbelah dan membuka di bagian klitoris. Yang kedua, kehilangan kontrol kemih. Yang ketiga, yaitu kelainan pada klitoris termasuk klitoris yang terbelah atau terpisah. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk penyakit epispadias yaitu pemeriksaan imaging, yang dimana melalui pemeriksaan seperti ultrasonografi atau radiografi, dokter dapat memvisualisasikan saluran kemih dan organ panggul untuk menentukan kelainan yang terjadi.